Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, barusan saya selesai kuliah. Materi kali ini adalah riset UKM dan koperasi. Nah, dari kuliah tadi saya sempat share di status WA siapa sih yang mau bertanya atau menitip pertanyaan terkait dengan UKM atau koperasi, boleh japri ya. Dan ada yang bertanya. Nah, ini pertanyaannya, sebentar. Pertanyaannya itu adalah, nah ini ada pertanyaan ya dari salah satu teman kita. Pertanyaannya adalah apakah sekarang koperasi masuk ke LPS? Nah, ini tadi saya tanyakan juga kepada dosen saya yang tadi mengajar. Beliau hanya mengatakan bahwa koperasi itu sebenarnya berbadan hukum. Nah, terkait dengan masuk ke dalam LPS atau tidak, beliau tidak menjelaskan secara detailnya ya, karena tadi saya berikan contoh kasus di Koperasi Indosuria itu yang korupsinya bahkan sampai 100 triliun lebih ya. Jadi Koperasi Indosuria diindikasikan korupsi 106 triliun lebih, info terakhir ya yang saya dapatkan. Nah, dari pertanyaan ini bahwa dosen saya tidak menegaskan secara detail terkait dengan apakah masuk ke dalam LPS atau tidak, tapi menyebutkan koperasi sudah berbadan hukum, seharusnya sudah diawasi oleh pemerintah secara detail, baik itu laporan keuangan dan lain sebagainya. Nah, dari sini saya searching-searching, ternyata di internet itu bahwa koperasi itu belum masuk dalam kepesertaan LPS ya. LPS itu apa? LPS lembaga penjamin simpanan. Jadi kalau terjadi sesuatu maka LPS bisa memberikan bantuan ya, gitu ya. Nah, dari berita ini dari info liputan6.com ini saya baca yang judulnya pemerintah bakal bentuk LPS koperasi. Ini berita ini tertanggal 29 Desember 2022. Ini baru ya. Ini baru. Jadi di sini menyebutkan bahwa koperasi itu belum memiliki LPS. Nah, jadi di sini hanya menegaskan bahwa Kementerian Koperasi dan UKM tengah menjajaki model lembaga penjamin simpanan LPS di lingkungan koperasi. Jadi secara garis besar memang koperasi ini belum termasuk peserta dari LPS. Sehingga banyaklah terjadinya penyelewengan, penyalahgunaan uang, bahkan sampai korupsi di koperasi-koperasi itu. Nah, mulai ini sudah mulai dijajakan ya. Jadi berita ini Desember tahun 2022 kemarin, masih baru. Jadi mulai akan membentuk LPS. Ini tujuannya adalah untuk menjamin ya, untuk menjamin uang nasabah yang ada di koperasi. Karena banyak sekali kasus-kasus yang terjadi di koperasi. Gitu ya. Jadi pada dasarnya koperasi itu menurut berita ini ya, liputan6.com tertanggal Desember 2022 bahwa koperasi belum termasuk dalam kepesertaan LPS, lembaga penjamin simpanan ya. Jadi ini baru penjajakan dari Menteri Koperasi, itu penjajakan untuk membuat LPS koperasi, khusus koperasi. Tujuannya adalah untuk melindungi uang nasabah yang ada di koperasi karena terjadi banyak kasus penyalahgunaan keuangan yang ada di koperasi-koperasi itu ya. Jadi itu ya. Jadi sebenarnya koperasi belum termasuk LPS, jadi harus berhati-hati. Kita harus tahu track recordnya dari koperasi kalau mau menyimpan pinjam itu ya. Koperasi banyak sekali macamnya. Ada koperasi karyawan dan sebagainya. Itu bisa diselidiki atau bisa dipertanyakan. Itu aja. Mungkin teman-teman mudah-mudahan bermanfaat ilmu yang sedikit ini. Nah, nanti kalau saya kuliah lagi, saya akan share materinya apa. Kalau ada yang mau bertanya, silakan boleh japri gitu ya. Jadi mudah-mudahan saya terus bisa memberikan manfaat untuk teman-teman. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.